pagi hari ini izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan tentang keputusan dari narkotika pada hari ini, Pak. Ya, pertanyaan pertama, Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau kasus atau situasi rujukan moral? Dalam hal ini merupakan suatu hal yang kadang-kadang kita perlu hadapi, dan juga hal itu terjadinya kadang-kadang tidak kita tentukan waktunya, bisa terjadi kapan saja. Jadi dalam etika ini, dilema etika ini, kita dihadapkan kepada dua permasalahan yang mengandung arti etika yang harus kita selesaikan. Maka dari hal itu kita harus memberikan keputusan dalam etika ini, mengambil dari faktor-faktor kebaikan yang terdapat di dalamnya, kita utamakan membawa untuk kedepannya yang lebih baik. Artinya kita mengambil keputusan tidak membuat akibat yang tidak baik untuk kedepannya. Yang kedua dalam moral, jadi moral merupakan suatu hal yang perlu kita benahi, karena moral ini nampaknya sepele tapi sebenarnya membawa efek yang cukup besar. Jadi moral ini untuk kedepannya kita mengacu kepada moral seperti Pancasila dan juga agama. Artinya etika moral itu dalam kita mengambil keputusan dalam hal yang sama, mungkin sama-sama berat, kita utamakan untuk moral kedepannya lebih baik. Contohnya begini, bagi seorang guru mengaji, misalnya anak itu diberi beban. Kalau bapak dulu mengaji itu pakai hitungan, termasuk kopi atau batu di dalam gelas, maka guru itu mengaji dia kan ini baca 20 kali, dituangkan kopinya, jadi satu kali baca masuk ke dalam gelas. Jadi terutama kita masih kecil kurang berpikir seperti itu, bisa saja satu kali baca ambil 2 atau 3 supaya cepat selesai. Jadi seorang guru itu dia punya suatu etika dan juga moral. Dia tidak langsung memarah, kenapa ini cepat siapnya, yang itu masih separuh. Jadi bagi yang cepat siapnya ini, tolonglah pijat saya. Kita memijatlah badan dia, dah hampir capek, baru yang satu siap. Sebenarnya apa hikmahnya itu? Itu dia sudah mengajarkan moral yang baik kepada kita, menghukum tapi kita tidak terasa. Dia dah menghukum kita itu, tapi tidak dengan marah. Dia menghukum dengan suruh kita memijit dia. Setelah siap temannya yang terakhir tadi, dia kata, seperti inilah nanti. Kalau ini tenang, enak badan saya, katanya. Kan, jadi untuk malam berikutnya kita tidak akan buat seperti itu lagi, karena kita sudah dihukum sebenarnya. Capek kita memijit, tapi bukan bentuknya bukan hukuman, tapi sudah hukuman. Ini kan suatu moral ini yang perlu kita anu. Coba kalau kita tadi langsung marah, memukul, ini kan sudah kena pakai etika. Jadi itu satu contoh. Saya juga tanya Pak ya. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kasus-kasus itu dua kepentingan yang sama-sama benar? Jadi kalau kita mengambil keputusan dari kasus itu mengandung dua kebenaran, kita lihat kebenaran itu. Apakah kebenaran itu bersifat hanya prinsipil atau dia bersifat untuk dia ke depannya punya wawasan. Jadi kalau kita mengambil suatu keputusan, hendaknya kita lebih memikirkan untuk ke depannya. Contohnya seperti ini, kalau ada seorang guru yang agak membandel, di satu saat dia melawan kita, tapi satu saat nanti dia mau naik pangkat. Nah, di saat guru itu salah, kita boleh memarahinya. Memarah, tapi di saat dia mohon bantuan kita untuk naik pangkat, jangan kita halang, karena ini efek kedepannya sangat besar. Nanti kalau kita tahan dia tak bisa naik pangkat gitu ini,
ini mungkin ada kesempatan bagi dia, tapi karena kita menahan itu dia tidak punya kesempatan untuk kedepannya. Jadi boleh kita menegur dengan efek yang kita pikirkan, dengan hukuman yang kita pikirkan, tapi jangan mematikan karir dari seorang guru. Itu aja. Berarti yang saya tangkap dari pembicaraan yang Bapak sampaikan tadi, kita berpikir berbasis hasil akhir ya Pak ya. Iya. Jadi kita memikirkan ini Ke depannya. iya, jangka pendek melawan jangka panjang. Iya. Kemudian juga ada namanya pergolakan antara rasa keadilan dengan rasa empati ya Pak ya. Iya. Nah, lanjut ya Pak, nomor 3 Pak ya. Langkah-langkah apa yang biasa Bapak lakukan apabila bertemu dengan kasus yang situasinya sama-sama benar ya Pak? Jadi kita terutama mengadakan pendekatan ini. Artinya kita bawa berbicara atau musyawarah dengan arti kata bahwa seorang guru itu kadang-kadang tidak kehendak dia melakukan seperti itu. Mungkin ada beban-beban dari luar yang membuat dia seperti itu. Jadi kita melihat sesuatu itu, kesalahan itu jangan di kacamata itu saja. Coba lihat ke belakang, mungkin dia ada masalah di keluarga, ada masalah di masyarakat dan lainnya, ekonominya. Jadi untuk hal itu kita harus berhadapan dalam mengambil kebijakan. Artinya kita bawa bermusyawarah dulu, apa kendala. Kadang-kadang guru itu kalau ditegur dibawa secara hati lah ya, dari hati ke hati. Kadang-kadang dia menangis menceritakannya, membuat dia seperti ini. Apalagi kalau kita melihat sejarah jauh, guru itu tak seperti ini. Sekarang kenapa seperti ini? Nah, jadi kadang-kadang bukan hanya kasus itu salah kepada guru 100%, juga kepada lembaga kadang-kadang memberikan tekanan yang dia tidak mampu untuk melaksanakan. Itu harus kita lagi kita tinjau ulang lagi dan kita bawa lah pembicaraan itu dari hati. Biasanya itu bisa dengan mudah kita dapat kita selesaikan. Jadi Bapak mengambil keputusan itu dengan mengambil langkah-langkah itu, pertama Bapak melakukan pendekatan, kemudian Bapak memandang dari sisi orang yang mengalami situasi tersebut, kemudian setelah itu diajak duduk berdiskusi bersama ya Pak ya, atau bermusyawarah gitu ya. Kemudian hal-hal apa saja nih Pak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang sama-sama benar Pak? Hal-hal yang positif yang baik kita ambil dalam menjalani keputusan atau memberikan sanksi kepada guru. Biasanya kita mengadakan pendekatan dulu, kita tanyakan, dan lagi sifat peneguran atau kita tegur, kita bawa bermusyawarah, kita beri peringatan. Biasanya kalau sudah sampai kedua peringatan dan lain sebagainya itu guru biasanya tak melebihi, ada yang sampai melawan. Kalaupun ada tapi jarang. Ya. Tapi cara kita pendekatannya lah ya. Nah, dari situ dari hal-hal apa saja yang menurut Bapak ya merupakan tantangan dalam situasi ketika Bapak berhadapan dengan ya kasus atau situasi yang sama-sama benar tadi? Ada nggak tantangan? Dan jelas itu dari adalah tantangan. Tapi apabila terjadi suatu dilema, dilema itu terjadinya karena ada suatu masalah. Terjadinya itu karena ada suatu masalah. Kita melihat dulu awal permasalahan itu dari mana. Kita mengambil suatu keputusan, kita lihat dari awal permasalahan, apakah permasalahan ini kan ada unsur sengaja, ada unsur tidak sengaja, dan kan ada pula unsur lingkungan. Nah, jadi dari 3 unsur itu, sengaja, tidak sengaja, atau lingkungan, ini perlu kita perbaiki. Kalau sengaja, ini kita orangnya perlu kita beri misalnya nasihat dan lain sebagainya, bagaimana beliau nanti bisa berubah dengan baik. Tapi kalau tidak sengaja, ini kita memberikan peringatan, tidak terlalu menekan kepada orang karena tak sengaja kan. Tapi kalau pengaruh lingkungan, unsur ini bisa juga dari pengaruh lingkungan. Pernah ramai berjamaah, ini kita perlu
perlulah pendekatan-pendekatan. Kata orang kita masuk dulu ke dalamnya apa sebenarnya permasalahan itu. Tapi yang paling penting jangan kita terbawa pula di situ. Kita ingin mengatasi masalah, kita pula terbawa ke dalam masalah. Masuk ke dalam lingkungan itu. Kan itu yang penting. Jadi hal ini tidak bisa, kalau dah berjamaah itu tidak bisa dengan waktu sekejap. Kita harus mempunyai strategi, mempunyai wawasan ke depan bagaimana, walaupun sedikit dia tetap berubah. Dia tetap nanti akan mengalami perubahan yang kita bawa kepada yang lebih baik yang kita maksudkan. Yang saya tangkap tadi berarti Bapak dalam ada tantangannya lah ya gitu ya. Dalam menghadapi situasi seperti ini memang tentu tantangannya ada 3 unsur yang Bapak bilang tadi. Pertama unsur kesengajaan, ya. Kemudian ada unsur ketidaksengajaan, dan yang ketiga adalah memang sudah dari pengaruh lingkungan yang bisa saja Bapak sebagai pemimpin bisa ikut terseret dalam kasus tersebut ya Pak ya. Baik Pak, kita lanjutkan. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu nih untuk mengatasi kasus dilema etika ini, atau mungkin Bapak menyelesaikannya di tempat? Kalau kasus dilema ini, kalau memang hal itu terjadi secara spontan atau dalam waktu yang singkat, ini kita tidak punya jadwal. Tapi kalau kasus dari etika dilema ini terjadi sudah lama, ini kita harus punya jadwal, punya apa namanya itu, waktu-waktu yang harus kita tinjau sampai saat ini berapa perubahannya, dalam waktu ini berapa perubahannya. Jadi kasus itu kita lihat. Lalu Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah ada nih seseorang yang mempermudah atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ini sudah jelas, kita suatu organisasi atau lembaga, ini kan ada pro kontra nih, ada yang baik, ada yang kurang. Jadi yang baik ini bagaimana untuk membantu kita, walaupun mungkin tak secara desain dia bisa dengan memberikan pendapat, dengan pendapat dia membantu kawannya ini tadi untuk memberi nasihat supaya untuk kembali lebih baik lah, baik dalam menjalankan tugas, dalam segala hal lah. Artinya kita harus bersama-sama. Arti bersama-sama itu kita punya kawan. Tak bisa kita kerja sendiri. Kita juga mengharap bantuan rekan-rekan kita yang baik selama ini dapat menularkan kebaikannya kepada teman kita yang kurang tadi. Jadi berarti yang saya tangkap adalah Bapak untuk ada beberapa orang yang mempermudah, baik itu dari rekan Bapak sendiri dan juga mungkin rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Jelas itu. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan kepada saya tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam menyelesaikan memberikan keputusan di 5 etika selama ini? Baiklah, dalam mengambil keputusan itu, yang pertama kita boleh memberikan seseorang teguran dan lain sebagainya, jika perlu marah, tapi jangan mematikan karir orang untuk bekerja. Itu satu. Jadi artinya kalau kita mematikan karir orang tadi seperti naik pangkat tadi karena dia sering tak datang atau banyak alasan, kita tidak memberi dia itu, ini kan mematikan karir orang. Itu tidak boleh. Jadi dalam organisasi itu, walaupun ada kesalahan, kita tetap terus laju berjalan, bisa membawa kepada yang lebih baik. Yang kedua, dalam memberikan teguran dan lain sebagainya, kita membutuhkan teman. Sebab kalau apa yang kita katakan itu sudah diiyakan oleh orang yang ramai, orang yang tadi dia menjadi lebih yakin. Kan itu dengan bukan satu kata, berarti sudah banyak orang mengiyakan bahwa itu betul. Jadi dia mungkin dengan ramai orang itu dia terasa dia salah saya. Kalau orang yang mengatakan ini sebetulnya benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam kita berorganisasi atau lembaga kita ini, sebenarnya kita ini sama. Cuma kita dibagi tugas. Saya sebagai seorang guru, saya seorang katakanlah pengurus bendahara, operator, dan saya kepala sekolah. Jenjang itu adalah jenjang untuk kita bekerja lebih baik. Tugasnya masing-masing.
tapi dalam suatu organisasi kita itu sama-sama bekerja. Cuma ada beberapa orang termasuk kepala sekolah itu diilmukan lebih selangkah untuk mengajar. Jadi seorang kepala sekolah itu tugasnya bukan mencari kesalahan orang, tapi memperbaiki apa yang salah untuk kedepannya lebih baik. Dan kalau bisa kita tidak ada saling curiga, saling dendam dan lain sebagainya, lebih baik secara terbuka. Hal ini akan membuat dampak yang lebih baik, tidak rasa sakit hati di hati untuk depan. Saya rasa itu dari. Ya, Bapak. Jadi yang saya tangkap dari pembicaraan yang Bapak sampaikan tadi, kesimpulannya bahwa kita tidak kita harus mempermudah jalan seseorang, contohnya mempermudah jalan karir seseorang, gitu ya Pak. Yang kedua, dalam mengambil keputusan kita harus bermusyawarah dulu bersama agar suatu pekerjaan itu menjadi lebih ringan. Kemudian tiga, dalam menjalankan tugas atau tupoksi masing-masing itu tetap juga walaupun tugasnya berbeda, tetapi berjalan bersama. Walaupun ada mungkin posisi yang berbeda, kepala sekolah mungkin selangkah daripada guru, tetapi tetap dalam kerja yang sama ya Pak ya. Jadi kerjasama itu sangat penting dan untuk demi kemajuan sekolah ya Pak ya. Terima kasih Pak waktunya Pak, karena sudah menyempatkan waktu untuk berwawancara pada hari ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, pertanyaan-pertanyaan kepada Pak. Sekali lagi terima kasih atas waktu Bapak berikan kepada saya. Saya permisi dulu ya. Terima kasih Bu atas kesempatan atau waktu yang diberikan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan terkait tentang keputusan dilema etika. Baik, silakan. Pertanyaan pertama nih Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, jadi mungkin ini sepanjang pengalaman saya selama ini, cara saya mengidentifikasi kasus dilema etika. Yang pertama, saya mengenali terlebih dahulu ya apa dan siapa yang ada di dalam dilema etika tersebut. Kemudian kepentingannya bagaimana dan sejauh apa. Kemudian saya juga menentukan serta mengumpulkan informasi seakurat mungkin dari semua pihak yang berkepentingan di dalamnya. Baik. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Ya, sebagaimana saya jawab yang pertama tadi, setelah mengenali, menentukan dan mengumpulkan fakta, otomatis saya juga harus menentukan keputusan yang diambil itu harus benar-benar mengandung atau bisa merangkul banyak pihak ya. Jadi kepentingan itu untuk semua pihak, tidak untuk satu golongan saja. Semuanya tentunya saya komunikasikan dengan semua pihak yang berkepentingan di satuan pendidikan ini. Salah satunya dikomunikasikan itu ya. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan? Ya, mungkin dengan pendekatan dan mencari informasi seakurat mungkin ya, tentunya itu menjadi hal yang utama dalam penentuan keputusan yang saya ambil. Ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang berbeda? Ya, hal yang efektif saya anggap dan mungkin juga saya setuju itu melalui musyawarah. Ya, karena dalam musyawarah semuanya bisa diatasi dan juga saling terbuka ya antar warga ataupun pihak berkepentingan yang ada di sekitar kita. Jadi salah satu caranya yang paling diutamakan adalah bermusyawarah. Seperti itu ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang bertentangan otomatis bisa saja berasal dari diri kita sendiri dan juga dari luar ya Pak. Misalnya apa yang kita inginkan tidak sejalan dengan apa yang ada atau yang sudah ditentukan kan begitu. Kemudian yang kita putuskan juga mungkin kurang atau bisa diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi mau tidak mau semuanya itu harus diterima juga karena mengandung kepentingan orang banyak.
Oh, seperti itu. Jadi yang saya tangkap tadi lebih ke arah apa ya? Ada pergejolakan di perasaan kita sendiri ya, menjadi suatu dilema dalam memilih gitu ya. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu nih dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau misalnya begini ya, Ibu menyelesaikan di tempat atau mungkin menentukan jadwal tersendiri? Ya. Karena keputusan yang diambil harus menguntungkan semua orang, kemudian keputusan yang diambil harus betul-betul tepat, otomatis kita harus memerlukan informasi yang akurat. Jadi mau tidak mau kita tidak bisa memutuskan keputusan tersebut di tempat, otomatis kita perlu waktu dan jeda masa yang ada untuk menetapkan sebuah keputusan. Jadi yang saya tangkap memang kita dalam kasus dilema etika ini kita perlu mengumpulkan fakta, bermusyawarah, sehingga nanti kita perlu adanya waktu khusus ya Bu, sehingga Ibu melakukannya menggunakan jadwal tertentu gitu ya. Jadi apakah ada Bu seseorang yang mempermudah atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam membuat atau mengambil keputusan ini? Faktor-faktor yang menjadi atau yang membuat saya mempermudah dalam melakukan keputusan kasus ini, yaitu otomatis itu tadi berdekatan dengan pemangku kepentingan, ya. Mungkin dengan stakeholdernya, dengan gurunya, atau juga dengan pemangku kepentingan di satuan pendidikan. Seperti itu Bu ya. Ini merupakan pertanyaan terakhir dari saya Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema? Pembelajaran otomatis sangat banyak ya Pak ya. Segala pengalaman yang kita lalui itu akan menjadi pembelajaran bagi diri kita. Dalam kasus ini saya bisa saja menjadikan hal tersebut sebagai refleksi pada diri saya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga hasilnya nanti bisa saya apresiasikan atau saya jadikan cerminan untuk pengambilan keputusan-keputusan di masa-masa berikutnya. Demikian Pak Heri. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ibu sudah memberikan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya atau memberikan waktu Ibu. Ibu bersedia diwawancarai oleh saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama Pak Heri.